Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak Ibu hadirin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk menghadiri sholat subuh berjamaah, dan sekaligus kita telah berhenti untuk mengikuti kajian SFS berjamaah sholat mengaji dan sarapan berjamaah. Semoga ini adalah semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang di dalam maupun yang di teras, semoga bisa mendengar suara saya. Kajian kita pada bulan Agustus ini masih erat kaitannya dengan peringatan kemerdekaan RI yang ke-77 yang hampir setiap daerah atau di setiap RI mengadakan. Tadi malam saya mendapat kesempatan untuk memandu acara di desa. Alhamdulillah juga nanti masih ada juga beberapa rangkaian acara dalam rangka HUT kemerdekaan RI yang ke-77. Tema kita pada subuh hari ini adalah peran umat Islam dalam kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini bersama Ustaz Muhammad. Mari kita ikuti kajiannya bersama beliau. Hadirin dalam kajian SMS berjamaah bersama Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, saya tadi sempat panggil yang masih luar biasa. Saya cukup lama, saya masih lama di Pak. Saya cerita masalah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan masjid yang bagus ini bisa dimakmurkan oleh orang-orang yang ikhlas sehingga menjadi pusat bangkitnya peradaban Islam. Mudah-mudahan bisa menjadi pemersatu umat. Makmurkan masjid, datanglah ke masjid. Bahkan saya ingin berpesan kepada pengurus masjid, manjakan orang-orang yang ke masjid, manjakan terutama jamaah subuh. Jamaah subuh ini adalah orang penduduk asli Al-Ikhlas. Manjakan apapun kita lakukan agar mereka rajin ke masjid. Dan insya Allah hadirin sekalian, kebersamaan kita dalam memakmurkan masjid, kebersamaan kita dalam mengurus masjid
surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi yang indah ini saya menyampaikan tema tentang peran umat Islam dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sedikit perbedaan bagaimana orang Islam dahulu memperjuangkan kemerdekaan ini dengan apresiasi yang diberikan kepada mereka di zaman sekarang. Fakta bukan opini, tapi ini benar-benar ada sebuah fakta sejarah. Jauh sebelum kemerdekaan hadirin sekalian 1945, bangsa kita ini Pak hampir semuanya berpenduduk Islam. Bahkan dikatakan dalam sejarah itu 90% penduduknya itu Islam. 10% itu adalah masyarakat Hindu, Buddha, dan beberapa kelompok animisme, dan itu bisa dibuktikan dalam jejak kerajaan atau kesultanan yang ada di Indonesia. Di Aceh hadirin sekalian, di Aceh itu abad ke-7. Abad ke-7 itu tahun berapa? 600 sampai sebelum 700. Tahun 600 sampai sebelum 700 abad ke-7 itu ditemukan makam raja Islam yang meninggal itu tahun 696. Berarti abad ke-7 yang akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan Islam Samudra Pasar di Aceh abad 13. Di Aceh tidak hanya itu Pak, ada kerajaan Islam yang lain yang bernama Aceh Darussalam. Itu pun juga kerajaan Islam. Di Pulau Jawa kita tahu, mungkin kita pernah mendengar kerajaan Demak. Itu Islam Pak. Islam. Kerajaan Demak itu raja yang terkenal setelah Raden Patah. Ya, kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang itu rajanya Sultan Hadiwijaya yang terkenal dengan sebutan Joko Tingkir. Sultan Cirebon, kerajaan Cirebon ini fenomenal. Kerajaan Cirebon ini saya katakan fenomenal karena asalnya Prabu Siliwangi itu bukan orang Islam. Prabu Siliwangi itu Hindu, lalu menikah dengan seorang hafidhah, seorang penghafal Quran, ya santri sebuah pondok pesantren atau waktu itu namanya Nyai Subang Larang. Dari Nyai Subang Larang itu akhirnya Prabu Siliwangi masuk Islam. 3 anaknya itu juga mencatat sejarah luar biasa. Anak yang pertama itu seorang laki-laki bernama Walang Sungsang yang akhirnya menjadi raja pertama di kerajaan Cirebon. Anak yang kedua itu seorang perempuan bernama Nyai Rarasita. Ini menikah dengan seorang laki-laki namanya Syarif Abdullah dan melahirkan seorang ulama yang luar biasa namanya Syarif Hidayatullah. Sinten Pak? Sinten Pak? Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati, cucu dari Prabu Siliwangi. Kurang Islam bagaimana? Kurang Islam bagaimana? Ini hadirin sekalian. Ada kerajaan Banten. Kerajaan Banten itu rajanya Sultan Agung Tirtayasa. Ini adalah kerajaan yang pertama yang bisa mengusir penjajah. Masuknya Belanda pertama ke Banten diusir Pak oleh kerajaan. Ya. Ada kerajaan Mataram di Agung Selo. Itu semua kerajaan Islam. Kita memang mengenal ada Singosari, ada Pejajaran, ya, ada Mojopahit,
biasa hadirin sekalian. Di Kalimantan juga ada kerajaan Islam, namanya Kerajaan Kutai, ada Kerajaan Banjar. Di Sulawesi ada kerajaan Islam besar namanya Kerajaan Goa, yang memang akhirnya hancur berantakan ketika masuknya para penjajah ini. Di Maluku kita mengenal ada kerajaan, ada sultan, Kesultanan Ternate, itu lagi Kesultanan Tidore yang kekuasaannya wilayahnya sampai ke Irian Barat, sampai ke Papua. Artinya hadirin sekalian, mulai dari ujung barat Indonesia, Aceh, sampai ke ujung timur, itu nuansanya adalah kesultanan. Bahkan yang namanya Maluku, Pak, yang namanya Maluku itu asal katanya dari Al-Mul. Al-Mul, awal dari juz 29. Tabarokalladzi biyadikal mulk. Karena banyaknya kerajaan Islam, karena banyaknya kesultanan Islam, sampai dijuluki dengan Jaziratul Mulk, tanahnya para raja. Maluku, Pak. Walaupun mungkin sekarang kita ketika mendengar Maluku identik dengan, mohon maaf, dengan Anggor yang mayoritas penduduknya, sejarah awal dulu seperti itu, Pak. Bahkan Filipina itu sebelum dimasuki Spanyol yang namanya Manila itu berasal dari kata fi amanillah, di bawah lindungan Allah. Ini kerajaan kesultanan Islam, dan banyak yang berubah ini sekalian. Mohon maaf, Pak, saya ada uang berapa yang gambarnya pedang, Bu? 1000. Ini kadang boleh masuk masjid, Pak. Jangan aja kadang boleh masuk masjid, Pak, ya. Tapi ini yang sering, Pak, dibuka kota infak ini yang sering isi pedang-pedang semua, yang pakai kopiah malah jarang. Ya, padahal masuk masjid satu pakai kopiah. Sini Pak Lima, Patimura. Patimura. Hati-hati, siapa nama aslinya? Nah, saya tanya ke guru-guru SD, maaf, jawabannya sama, Thomas Manules. Kalau Thomas ini kan kecenderungan beragama, nama aslinya Ahmad Lusi. Mereka juga berangkat dari pesantren. Jadi hampir semuanya hadirin sekalian. Pertanyaan saya, sampai di titik ini, sampai masih di abad 500, artinya abad 500 itu 1400 sampai ke menjelang 1500. Adakah cerita tentang Katolik dan Protestan? Ada enggak? Ada enggak cerita Katolik dan Protestan? Yang ada itu masih cerita agama Islam yang saya sebutkan tadi. Ada kerajaan Duma, ada Banten, Mataram, ada Kutai dan sebagainya. Ada juga Hindu Buddha seperti Pejajaran, Bali, Tarumanegara, lalu Mojopahit, Singosari, itu Hindu. Ada enggak cerita tentang kerajaan atau kekuasaan Katolik dan Protestan? Belum ada. Belum ada. Dari mana mereka masuk hadirin sekalian? Diawali dari runtuhnya khilafah Islam yang terakhir, yaitu Granada, ya, karena mungkin lemahnya pada saat itu terjadi perseteruan di dalam, sampai akhirnya dia dikalahkan oleh pasukan salib yang didominasi oleh dua kerajaan besar, dua negara besar Katolik, yaitu Spanyol dan Portugis. Tahun 1492 lalu muncullah perjanjian yang sangat terkenal, namanya Perjanjian Tordesillas. Itu tahun 1494. Selagi tahun 1494. Salah satu isi dari perjanjian itu hadirin sekalian adalah memberikan kewenangan kepada dua negara besar untuk melakukan ekspansi ke seluruh dunia, melakukan ekspansi ke seluruh dunia, mencari negara-negara baru, mencari benua-benua baru dengan misi 3G, dengan misi 3G. Negara besar itu hadirin sekalian, yang pertama Spanyol itu diberikan kewenangan untuk melakukan ekspansi ke wilayah barat, Amerika, Eropa. Spanyol itu, Pak, negara-negara sekitar itu dijajah, Pak, sama Spanyol, Belgia dan sebagainya, itu dijajah, itu negara tetangga.
Eropa ini memang kalau kita lihat ada Spanyol, ada Portugis, Belanda, Inggris, Prancis, ini semua kan bagian dari Eropa. Itu yang melahirkan imperialisme. Ini hadirin sekalian. Adapun untuk Portugis diberikan kewenangan untuk melakukan ekspansi ke wilayah timur, ke Indonesia termasuk, ya, ke Cina, ke Asia. Hadirin sekalian, maka berangkatlah dua negara besar ini, ya, itu melakukan ekspansi sesuai dengan amanah dari perjanjian Tordesillas itu. Maka masuklah Portugis tahun 1511 ke Indonesia dengan misi 3G, misi 3G, sekalipun 5G lah. Misi 3G ini yang pertama, hadirin sekalian, gold itu artinya emas, mencari emas sebanyak-banyaknya. Walaupun pada akhirnya mereka mendapatkan rempah-rempah yang nilai harganya itu tidak kalah dengan emas. Dan mereka mencari bukan dalam rangka berdagang dengan menodongkan senapan, mereka menguras seenaknya, mereka mengambil seenaknya. Ini namanya kolonialisme. Kolonialisme itu Pak menguasai alur perdagangan, dan itu kecenderungannya adalah monopoli. Imperialisme berasal dari kata imperium, itu kerajaan, memperluas kekuasaan. Hadirin sekalian, goal yang pertama ini bukan dilakukan dalam rangka berdagang. Kalau orang-orang Arab yang datang ke Indonesia, mereka berdagang, mereka berdakwah, mereka berdagang. Yang kedua, hadirin sekalian, namanya glory itu. Dengan kalau ketemu topologi namanya glory itu tidak mungkin milik jamaah ikhlas. Tidak mungkin. Glory itu artinya memperluas wilayah kekuasaan. Ya. Bahkan ada satu ajaran yang mereka sampaikan kepada Spanyol dan Portugis itu namanya Terra Nullius. Terra Nullius itu artinya, hadirin sekalian, pemahaman atau ajaran yang mengatakan selain milik orang Katolik, selain milik negara Katolik atau Protestan, itu berarti tanah tak bertuan, silakan diambil. Terra Nullius. Ada lagi namanya Mission Sacré. Mission Sacré itu misi suci yang mengajak mereka untuk masuk ke mana? Ke agama mereka, ya, mengembalikan kepada Tuhan. Itu yang akhirnya memunculkan G yang ketiga. G yang ketiga itu artinya gospel. Gospel itu artinya, hadirin sekalian, mengembalikan domba yang tersesat. Sinten Pak domba yang tersesat? Sinten Bu? Yang dimaksud dengan domba yang tersesat itu sinten? Kita semua ini. Jadi yang dikatakan domba yang tersesat itu, hadirin sekalian, adalah orang-orang di luar Kristiani, orang-orang di luar agama mereka. Bahasa Inggrisnya Pak, wedus nyasar. Terus wedus nyasar. Lah, itu istilah itu sampai sekarang Pak masih dipakai. Lah kita menyebut orang di luar Islam kafir. Apa salahnya? Kafir itu kan tidak jelek. Artinya kafir itu yang menutupi, yang tertutup, yang tidak mengakui. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasadid. Apa kata Al-Qur'an? Barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah. Wa la in kafartum wa la in kafartum, dan barang siapa yang tidak mengakui, barang siapa yang menutupi, tidak jelek, tidak jelek artinya. Ya, hanya dulu memang pernah ada film, ya, judulnya kafir, dan itu dihubung-hubungkan dengan neraka dan sebagainya. Akhirnya kafir itu konotasinya sangat jelek, sehingga orang kalau dikatakan kafir itu sepertinya marah. Ya, aku ini duduk neraka, ya, katakan begitu. Ini hadirin sekalian. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, dalam rangka gospel inilah Pak. Sekali lagi, good glory gospel. Apa Bapak Ibu? Good glory gospel. Dalam rangka yang gospel ini, hadirin sekalian, maka mereka mendirikan gereja-gereja di manapun Pak. Dan maaf, mereka mendirikan gereja bukan mereka mengajak seperti yang orang Islam berdakwah di masjid, menyantun dan sebagainya, tapi juga disertai dengan seperti itu, hadirin sekalian. Nah, saya ceritakan sedikit. Orang-orang Islam Pak, kalau
berdoa di masjid ini bisa berdoa langsung. Kita diajarkan oleh Islam berdoa langsung kepada Allah, tidak pakai perantara. Makanya kalimat doa di Al-Quran itu Robbi, Robbana, Robbi fili, Allahumma inni, semua adalah doa langsung kepada Allah, tidak melalui perantara siapapun. Soalnya tidak melalui perantara siapapun, apalagi mohon maaf yang dipakai sebagai wasilah, yang dipakai sebagai perantara orang yang sudah meninggal. Ya, yang dipakai sebagai perantara orang yang sudah meninggal. Siapapun itu hadisnya, termasuk Rasulullah. Ya, Rasulullah kalau sudah meninggal dan bisa dipakai untuk sebagai wasilah doa. Walaupun kelak mungkin Rasul akan memberikan syafaat, tapi sekarang Rasul sudah meninggal hadisnya. Adapun di agama mereka itu kalau berdoa itu mereka tidak boleh langsung, karena orang-orang Nasrani itu dianggap itu tidak pantas berdoa, punya banyak dosa, harus melalui perantara orang yang suci. Mungkin pernah kita lihat film ya, ada di gereja itu bilik Pak ya, ruangan kecil yang dihuni oleh seseorang di dalam yang orang suci, itu pakai perantara ya. Lalu jamaah itu menempel di bilik itu lalu mengatakan, Bapak saya punya salah, Bapak mohon dimaafkan dan sebagainya. Nah, orang yang ada di bilik itu hadirin sekalian, waktu zaman Portugis itu namanya Domingo. Orang suci oleh mereka disebut dengan santo. Jadi orang itu biasa disebut dengan Santo Domingo. Nah, mereka berkumpul di gereja itu Pak 2 hari setelah umat Islam berkumpul di masjid. Umat Islam berkumpul di masjid hari apa? Hari Jumat. Soalnya hari Jumat. Orang Islam berkumpul di masjid hari Jumat. Nah, ada mereka berkumpul di gereja 2 hari setelah hari Jumat. Hari apa Pak? Loh, saya harus ngomong Minggu. Ahad. Apa Pak? Ahad. Hadirin sekalian, ya, akhirnya Pak, mereka ini terbiasa Pak. Saya akan bertemu dengan Santo Domingo. Allah Ta'ala berevolusi menjadi apa? Minggu. Ini apa? Cerita yang pertama. Ada referensi yang lain yang mengatakan di awal tahun 1960. Soalnya di awal tahun 1960. Ini saya belum ada. Ya. Ada sebuah propaganda pembuatan kalender dibiayai oleh sebuah konglomerasi, ya, dijual murah bahkan digratiskan. Misinya hanya satu, merubah kata Ahad menjadi Minggu. Dan akhirnya mohon maaf Bapak Ibu, akhirnya lisan kita ini terbiasa mengatakan Minggu. Kita meninggalkan kata Ahad. Saya hanya mengingatkan hadirin sekalian, ya, man tasabba bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka mereka itu bagian dari kaum itu. Makanya saya katakan hijrahnya kita di tahun baru Islam ini kan masih bulan Muharram, masih bulan Muharram, tahun baru Islam yang kita mungkin hampir lupa, apalagi merayakan. Ingat saja kalau masuk ke Muharram kadang kita lupa. Ya. Nah, hijrahnya kita bukan lagi ke Madinah, Pak. Sudah selesai hijrah fisik ke Madinah, sudah selesai hadirin sekalian. Hijrahnya kita sekarang ini adalah menghilangkan ucapan-ucapan, pemikiran-pemikiran, kebiasaan-kebiasaan yang memang tidak Islam, walaupun itu biasa kita lakukan. Makanya mulai sekarang hadirin sekalian, saya ajak semuanya biasakan mengucapkan Ahad dan berhenti mengatakan belum jelas ngomong. Biasakan mengucapkan Ahad dan berhenti mengatakan bingung. Ya, biasakan. Nanti kalau kita mengatakan kita ketemu Ahad depan, kita kerjakan ini bukan seminggu, tetapi sepekan. Sepekan dengan seminggu itu sama Pak, artinya Pak, 7 hari. Ya, kita kerjakan pekerjaan. Kita ketemu lagi nanti sepekan setelah ini. Ya, kita adakan kajian ini pekan kedua atau pekan pertama dan pekan ketiga. Kalau memang betul-betul di hari Ahad, lalu kita menggunakan istilah pekan atau menggunakan istilah yang lain. Ya, Ahad pertama dan Ahad ketiga. Ini hadirin sekalian. Ya, kita biasakan. Saya kemarin juga menyampaikan tentang
bagaimana merubah mindset kita, ya, bahwa Muharram itu katanya bulan sial. Ya. Padahal di Al-Quran di surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36 itu Allah mengatakan bahwa di antara 12 bulan itu ada arba'atul hurum, ada 4 bulan yang istimewa. Di Al-Quran memang tidak disebutkan 4 bulan itu apa, di hadis pun juga tidak disebutkan, tapi Rasul memberikan isyarat, ya, 4 bulan yang dianggap haram, yang dianggap mulia. Haram itu bukan berarti jelek, Pak. Sama dengan di Mekah ada Masjidil Haram. Saking mulianya, ketika kita masuk ke area masjid itu kita tidak boleh melakukan apapun yang jelek, kemaksiatan sekecil apapun. Sama, Pak, ketika kita bertemu dengan 4 bulan ini, jangan kita melakukan kemaksiatan sekecil apapun, karena ini bulan yang mulia. Rasul tidak menyebutkan, Pak, bulan apa, tapi Rasul menyebutkan isyaratnya. Yang pertama, ya, 3 bulan yang pertama itu berurutan 3 bulan itu, dan 1 bulan yang terakhir itu berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Bapak Ibu hafal ya nama-nama bulan di tahun Hijriah? Apa, Pak? Yang kita bagi ini itu sebuah praktikir. Halo? Muharram? Belum bisa ulang. Muharram? Safar? Mesti ngomong mulut ini berarti ya ini ya. Saya nggak tutup kalau sana. Mengapa dikatakan mulut? Karena di bulan yang ketiga ini ada tanggal 12 yang merupakan hari lahirnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, yang terakhir ada yang mengatakan Ula dan Sani akhir. Bulan yang ke-7 berarti Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Setelah Ramadan, oh, Syawal banter ini. Kayak ujung-ujung. Syawal yang ke-10, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 3 bulan yang berangkai itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bulan yang ke-11, 12 dan bulan yang pertama. Adapun yang di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban itu adalah bulan Rajab. Ini hadirin sekalian. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga, walaupun mungkin bukan dimasuk dalam tema, ya. 4 bulan ini ternyata bulan yang mulia, hadirin sekalian. Ya, saudara, Rajab, Dzulqa'dah, mulai Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sehingga di pesantren ini, Pak, biasa disingkat dengan Muradul. Napa, Pak? Muradul, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan yang pertama 7, 11, 12. Nah, termasuk bulan Muharram. Di bulan Muharram, di pas tanggal 10-nya itu ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Ya, banyak pertolongan yang Allah berikan di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10. Nabi Adam alaihissalam taubatnya diterima oleh Allah di tanggal 10 Muharram. Dia berdoa memohon ampun kepada Allah dengan kalimat doa yang sering kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin di tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari banjir yang luar biasa sampai perahunya berlabuh di bukit, dan bukit ini disebut di Al-Quran Bukit Zubi. Itu pun pada tanggal 10 Muharram. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api Namrud sampai Allah berfirman, ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, inilah dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim. Itu pun pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun sampai Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Itu pun juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan dari fitnah kejam, fitnah besar dari kejahatan kerajaan Fitnah. Itu pun juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yakub alaihissalam, sinten Pak Yakub ini, Pak? Sinten Yakub? Yakub ini ayahnya Yusuf. Yakub ini hadirin sekalian paling sayang sama Yusuf. Karena apa? Yusuf ini sejak kecil ditinggal ibunya, Pak. Istri kedua dari Yusuf, dari Yakub yang bernama Rahel, itu melahirkan anak yang ke-12 dari Yakub, namanya Bunyamin, dan dia meninggal saat melahirkan. Sehingga sejak kecil
Yusuf dan Bunyamin itu tidak punya ibu. Apalagi setelah tahu Yusuf dicelakai oleh kakak-kakaknya yang bernama Yahuda dan sebagainya itu, akhirnya Yakub ini menangis sampai air matanya kering dan akhirnya buta. Nah, ketika Yusuf jadi menteri di Mesir, ketika paceklik orang antri beras, maka Yusuf tahu ini kakak-kakaknya dibatin sama Yusuf, ini cacat kusir resek-resek jadi. Ini sing lebok-lebok subur. Tapi mereka tidak tahu kalau itu adalah Yusuf. Menteri pejabat itu adalah Yusuf, adiknya, karena mereka mengira sudah meninggal. Maka apa kata Yusuf? Besok kamu kalau kembali lagi di sini, ya, kamu harus ngajak bapak. Nega katanya beras. Aku juga ini beras pimpin, jual ini ayam sing jual. Hadirin sekalian, maka Yusuf itu menitipkan baju kepada ayahnya, sampaikan baju ini pada ayahnya. Baju ini belum sampai, Pak. Yakub ini sudah merasakan getaran Yusuf, yang mengatakan Yusuf. Begitu baju itu sampai, dicium oleh Yakub, air matanya berderai, ya. Kata Allah, air mata berderai, akhirnya bisa mendengar tanggal 10 hari. Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan kembali oleh Allah setelah 40 hari 40 malam di perut ikan pun, dan dia kembali berdakwah bertemu dengan umatnya itu di tanggal 10 hari. 10 itu bahasa Arabnya asar Asyura, yang akhirnya kita biasa menyebutnya dengan bulan Syuro. Pertanyaan saya, kenapa kok ada pemahaman bulan Syuro, bulan keramat, tidak boleh menikahkan anak di bulan Syuro, tidak boleh pindah rumah di bulan Syuro, tidak boleh terima kenaikan gaji di bulan Syuro, jangan mau diberi bonus oleh perusahaan kalau di bulan Syuro. Betul Pak? Kalau ini lain lagi ceritanya Pak ya. Saya Pak dicintai seorang teman, ada orang di bangun rumah sudah pasang kuda-kuda tuh Pak, tukangnya pulang semua Pak. Karena Pak bulan Syuro kan, tidak mau melanjutkan. Saya takut itu bulan Syuro, sama sing beoma medak. Ini hadirin sekalian. Nah, silakan kita mau menikahkan anak di bulan apapun silakan, karena semua bulan adalah baik. Mau rame-rame di bulan Dzulhijjah silakan. Resikonya apa? Semua persewaan mahal, nyewa teror dilarang, catering dilarang, ya perias dilarang. Mau perias menang bayar dengan bensin gesek ketemu kok. Alis ini diregani 200.000. Tapi kalau sudah lepas dari itu harganya kembali murah. Silakan mau di bulan apapun silakan, asalkan jangan berkumpul di Dzulhijjah demi menghindari bulan Syuro yang dianggap jelek itu. Allah tidak pernah menciptakan bulan yang jelek. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang salah. Nonton Bapak Ibu ya. Nah, hijrahnya kita sekarang itu Pak. Jadi yang pertama saya ulangi, biasakan mengatakan ahad. Dan yang kedua, lepas pemikiran salah tentang bulan Syuro. Allah menciptakan semua bulan itu baik. Hanya mohon maaf Pak, walaupun jenengan sudah berkali-kali mendapatkan nasihat seperti ini, kadang-kadang sulit meyakini bahwa semua bulan itu baik. Wajar. Hati-hati Bapak Ibu. Besok kita akan ditanya oleh Allah, "Ma taqulu li rabbika ghadan?" Apa yang akan kau jawab di hadapan Tuhan tentang pemikiranmu, tentang pemahamanmu, tentang apa yang kamu lakukan? Semua tanya di sekalian. Termasuk pemahaman-pemahaman kita yang salah, menjelekkan Allah dengan mengatakan bahwa Allah telah salah menciptakan sebuah bulan. Bulan ini jelek. Karena ditanya oleh Allah hadirin sekalian. Maka rubahlah sikap kita, pemikiran kita, senyampang momentumnya adalah tahun baru Hijriah. Nonton Bapak Ibu ya, saya kembali ke hadirin sekalian. Maka akhirnya Pak, terjadilah penjajahan. Pak, terjadilah penjajahan. Sampai ini bertahun-tahun. Yang namanya Spanyol itu masuk ke Indonesia tahun 1521. Saya ulangi, Portugis masuk 1511, Spanyol masuk 1521. Karena apa? Ketika ekspansi ke barat, tidak menemukan apa-apa Pak. Sama-sama orang Eropanya. Ya, dengar kalau Portugis dapat rempah-rempah, dapat banyak. Akhirnya Pak Spanyol tertarik, bukan lagi ke barat, tapi dia juga ikut ekspansi ke mana? Ke timur. Ya, Filipina dengan jajah Spanyol. Ya, Belanda itu Pak, posisinya Belanda itu sebagai kurir Pak. Belanda itu pada waktu Portugis dan Spanyol itu menjajah Indonesia, posisi Belanda itu sebagai kurir Pak. Seperti JNE lah.
Grabnya. Dia membawa rempah-rempahnya itu ke Eropa. Yang membawa, lama-lama dia tertarik. Dia bilang pada rajanya, lama-lama dia tertarik. Kok enak ya? Portugis itu mengambil kekayaan tanpa ada perlawanan sedikit pun. Tahun 1511 hari ini sekalian. Maka Belanda masuk ke Indonesia 1596. Baru keluar Pak 1942. Ya Allah ya Rabbi, kasihan. 346 tahun kekayaan yang ada di Nederland itu banyak. Di Nederland itu hampir semuanya diambil dari mana? Indonesia. Saya pernah bilang sama teman-teman cerita, ngomong-ngomong obrolan kecil, mungkin gak ya Cina ini menjajah Indonesia? Wah, langsung dijawab Pak dengan semangatnya. Dan mungkin Pak Lutfi, ini adalah negara besar. Saya bilang Pak, waktu Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, Pak, yang namanya Belanda, negara Belanda, Pak, dengan Pulau Jawa tidak ada apa-apanya. Dengan Pulau Jawa tidak ada apa-apanya. Penduduknya itu tidak ada seperlimanya Indonesia. Saat itu hadirin sekalian, itu bisa menjajah Indonesia 350 tahun. Lah Cina ini Pak, wilayahnya 5 kalinya Indonesia. Penduduknya itu 5 kalinya Indonesia. Penduduk Cina itu Pak 5 kali lebih besar dari Indonesia. Kalau secara potensial ini lebih berpotensi Pak daripada dulu. Kalau dulu Belanda itu lebih kecil, penduduknya lebih sedikit, bisa menjajah Indonesia. Nah sekarang ini penduduknya jauh lebih banyak, wilayah juga lebih banyak, kekuatan militernya jauh lebih kuat. Jadi dari kemungkinan lebih besar ini hadirin sekalian. Dan masuk 1596 dan meninggalkan Indonesia itu tahun 1942. Masyarakat muslimin rahimahullah, ini berjalan terus Pak, berjalan terus. Tidak ada kekayaan yang bisa kita miliki karena apa, semuanya kuras dengan tanam paksanya, dengan macam-macam kerja lobinya dan sebagainya, dan mereka tidak memberikan kesempatan apapun hadirin sekalian. Nah, baru awal-awal tahun 1900, saya langsung putar, awal-awal 1900 mulai ada pembelajaran, mulai ada pendidikan. Orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berangkat haji Pak ke tanah suci. Haji dulu itu Pak bukan 40 hari seperti sekarang Pak, 4 bulan, 6 bulan. Ya. Mereka itu berkeluh kesah, mereka itu bercerita kepada tokoh-tokoh di Saudi. Negara kami itu dijajah oleh orang kafir sudah ratusan tahun, turun-temurun dari kakek-kakek kami turun sampai sekarang tidak merdeka-merdeka. Ini fakta hadirin sekalian, sejarah ini. Mereka itu bercerita kepada syekh-syekh di Arab Saudi bahwa negara kami itu dijajah oleh negara kafir. Akhirnya hadirin sekalian, Pak perhatikan ya. Akhirnya Pak, pada tanggal 17 Juli, saya lagi 17 Juli 1905 berdirilah organisasi Islam yang pertama bernama Jami'at Khair atau yang biasa disebut dengan Jami'atul Khair. Itu dirintis, diawali oleh para syekh-syekh dari Arab Saudi. Nanti silakan dibaca sejarahnya. Ada namanya Syekh Al-Fahri bin Abdurrahman, ada Syekh Muhammad bin Abdullah, ada Syekh Idrus bin Ahmad. Mereka itu yang akhirnya Pak mendirikan organisasi Islam pertama namanya Jami'atul Khair 1905. Bapak perhatikan murid-muridnya. Ada namanya Haji Samanhudi dari Surakarta. Ada namanya Haji Ahmad Dahlan dari Yogyakarta. Ada namanya Host Dr. Aminato. Host ini apa? Haji Umar Said. Haji Umar Said. Pintarnya ini orang-orang ini. Disebut Cokro Aminato biar kesannya bukan Islam. Padahal Haji Umar Said Cokro Aminato dari Surabaya. Saya sering isi pengajian di depan rumahnya di Peneli dan 7 bahkan 8 ini. Itu hadirin sekalian. Bayangkan Pak, 16 Juli 1905 didirikan Jami'atul Khair. Pada tanggal 6 Oktober 4 bulan berselang 6 Oktober 1905 juga murid yang pertama yang bernama Haji Samanhudi sudah mendirikan organisasi yang lain namanya Syarikat Dagang Islam. Itu tahun 1905. Apanya tidak kemut-kemut yang namanya penjajah. Jadi kok ada organisasi? Akhirnya Pak orang itu mulai Pak semakin pandai,
mulai semakin pintar. Kamu tidak bisa berjuang kalau hanya terpecah-pecah begini. Harus berkumpul dalam satu persatuan. Nah, makanya akhirnya muncul organisasi tablighan ini. Saya ulangi lagi. Saya baca di Akisda, cukup fenomenal buku ini. Ada organisasi tablighan, ya, dengan menggunakan bahasa Indonesia. Diambil juga orang pintar sebagai ketuanya. Diambil juga bahasa yang bagus dengan arti yang sama, dengan jami'atul khair. Jami'atul khair kan artinya kan apa Pak? Jami'at, kumpulan khair, kebaikan. Maka muncullah namanya Budi Utomo 1908 ya, yang beranggotakan para bangsawan, para elit masyarakat Jawa yang elit dan bernuansanya memang nuansa kejawen, bukan Islam hadirin sekalian. Murid-murid dari Jami'atul Khair akhirnya bekerja keras, terus berlari cepat mendirikan organisasi yang namanya Ahmad Dahlan akhirnya mendirikan organisasi Muhammadiyah 18 November 1912. Lalu muncul lagi organisasi wanitanya Sopo Trisno pada tanggal 21 April 1917 yang akhirnya menjelma menjadi Aisyah. Muncul lagi organisasi anakannya Putri yang namanya Siswa Projo Wanito yang menjelma menjadi Nasihatul Aisyah pada tahun 1929. Kemut-kemut Pak Belanda yang di sana. Ya, di bagian muncul namanya Persis, Persatuan Islam pada tanggal 12 September 1923. Muncul lagi di Jombang, apa Pak? Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Dan di tahun yang sama, saya beri Pak, di tahun yang sama hadirin sekalian, ya, ada 3 pendekar, ada 3 ulama bersaudara, ya, putra dari Kiai Haji Santoso Antasari. Ya, 3 ulama ini yang pertama bernama Kiai Haji Ahmad Sahal, Brigjen. Yang kedua bernama Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan yang ketiga bernama Kiai Haji Imam Zarkasi yang baru meninggal tahun 85 yang lalu. Ya, mereka mendirikan pondok pesantren modern Darussalam Gontor. Akhirnya pergerakan berjalan terus. Masyarakat semakin pandai, masyarakat semakin pintar, pembelajaran diberikan dari misalnya. Mohon maaf, semuanya berangkat dari pesantren, Pak. Semuanya berangkat dari ulama, orang-orang yang memang sudah tekad kontrak sama Allah. Kalau kamu nanti sahih maka sudah balasannya. Semangatnya lagi mengobati mereka, Pak, keluar dari pesantrennya. Mereka meninggalkan, mereka lupa dengan keluarganya. Mereka rela hidup miskin, mereka tidak pulang-pulang kembali ke rumahnya, hanya ingin memperjuangkan. Karena apa? Kalimat Allah. Ini hadirin sekalian, sampai pada akhirnya hadirin sekalian, hari Jumat, dicatat baik-baik. Hari Jumat, tanggal 9 Ramadan tahun 1364, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945, di depan rumah, saya pikir Pak, yang namanya Pegangsaan Timur 56 itu alun-alun. Saya pikir itu lapangan atau stadion, tapi itu rumah seorang Arab keturunan Yaman yang dihibahkan kepada Pak Karno. Pemilik rumah itu bernama Syekh Faraz bin Marta. Syekh Faraz bin Marta itu yang menghibahkan rumah di Pegangsaan Timur nomor 56. Keluarga Pak Marta sampai sekarang masih banyak, Pak, pengusaha. Ya. Syekh Faraz bin Marta itu punya adik namanya Ahmad Marta. Ahmad Marta itu punya anak bernama Yusuf Marta yang sekarang jadi ketua presidium alumni 212. Bapak kalau pernah melihat pada waktu Pilpres 2019 yang sering keluar masuk di rumahnya Pak Prabowo di Kertanegara itu, ada orang Arab kira-kira berumur mungkin 70-an, itu Yusuf Marta, keponakan dari Syekh Faraz bin Marta. Di depan orang Arab. Saya tidak tahu Pak Oden itu di mana posisinya waktu itu. Sudah Pak Oden. Sudah Pak Oden. Jalan-jalan ke apel Pak, biar tahu Pak Oden di sini. Sini Pak. Di sini Pak. Oke, saya tidak ingin. Di mana posisinya mereka itu ada di sana? Mereka selalu memilih pada pihak yang menang. Belanda menang, mereka itu menang. Jepang menang, mereka itu menang. Maka ketika Indonesia menang, mereka pun juga baru bergabung dengan Indonesia. Ini hadirin sekalian.
Bahkan di tahun 1934, 6 tahun setelah Sumpah Pemuda 1928, 1934, mungkin kita jarang mendengar ini, ada namanya Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab, SPIKA. Ya. Bahkan ada namanya Persatuan Arab Indonesia. Persatuan Arab Indonesia, ketuanya pertama bernama Abdurrahman Baswedan. Siapa ini? Bapak kalau punya foto besar tentang proklamasi, ya, di halaman rumah Syekh Farad bin Marta, 2 orang sebelah kirinya Pak Hatta, itu ada orang Arab berdiri, itu namanya Abdurrahman Baswedan, itu kakeknya Anies Baswedan. Dialah yang cerita ke luar negeri tentang kemerdekaan Indonesia. Dia datang ke Timur Tengah sebagai duta Indonesia pertama, datang ke Timur Tengah. Makanya pada tahun 1947, ya, hanya orang-orang Arab yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bulan Maret itu Mesir yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia 1947. Setelah itu bulan Juni Lebanon, sama tahun 1947. Setelah itu September itu Afghanistan. Baru setelah itu nanti Arab Saudi di bulan November 1947. Eropa, Amerika belum ada mengakui kemerdekaan Indonesia. Insya Allah dia balik. Karena mereka merasakan nyamannya jadi penjajah, bukan perang, Pak. Kalau seperti Ukraina dengan Rusia ini perang, tembak-tembakan. Lah ini enggak. Ini dikuras hadirin sekalian, habis-habisan. 350 tahun hadirin sekalian. Dan orang-orang Islam itulah yang punya peran besar memerdekakan negeri ini hadirin sekalian. Ada di Palestina itu ada namanya Syekh Al-Aqid Al-Husaini. Dia adalah mundir di Palestina. Dia cerita ke negara-negara Timur Tengah, menceritakan ke Indonesia. Bahkan ada saudara kaya di Palestina itu bernama Ali Tahir itu yang menguras rekeningnya, semua rekening di bank-bank Timur Tengah itu dikuras, diberikan ke Pak Karno untuk apa? Untuk modal kemerdekaan Indonesia. Ini hadirin sekalian. Maka ketika sekian waktu yang lalu ada Ustaz menghimpun dana untuk Palestina, ada orang yang mengatakan, ada tokoh mengatakan, apa kita mikirkan Palestina? Lah, kita ini punya hutang sejarah. Betul lagi, kita ini punya hutang sejarah dari orang-orang di Timur Tengah sana. Mereka yang pertama kali mengakui Indonesia. Ini hadirin sekalian. Yang terakhir hadirin sekalian, mari kita lihat rumusan Pancasila. Kita lihat rumusan Pancasila. Pancasila ini hadirin sekalian, Bapak mungkin kalau bisa lihat 5 tokoh yang bersejarah dalam Pancasila. Pernah tahu Pak siapa? 5 tokoh Islam yang duduk ikut merumuskan Pancasila. I Bagus, Habibussumo, lalu ada Kasman Singodebejo, ada Wahid Hasim, ada Muhammad Hatta, dan ada Tengku Hasan. Allah alam, sehingga saya seperti itu. Mereka merumuskan Pancasila, dan Bapak Ibu bisa lihat produk akhir dari Pancasila. Saya itu dan ceritakan sejarahnya Pak, dengan kehilangan 7 kata dan sebagainya. Saya lihat produk akhir. Yang pertama hadirin sekalian, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini milik siapa? Adakah agama selain Islam yang berkeyakinan ketuhanan yang Maha Esa? Ada Pak? Hindu dengan Trimurtinya, Buddha dengan Tripitakannya, Kristen, Nasrani, Katolik dengan Trinitasnya. Hanya Islam yang menganut ketuhanan yang Maha Esa. Ini produk dari kelompok-kelompok kita. Mereka berkumpul, mereka meyakini hanya Islam. Sampai Fir'aun pun membangun piramid dengan 3 sudut. Karena bukan Islam kan? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahasa apa yang dipakai? Adil, adab, i'dilu hu'aqrabul taqwa. Berbuatlah adil kamu. Dan itulah yang memberitakan kamu kepada ketakwaan. Al-adab fawqa ilmi, kata Rasulullah. Adab budi pekerti itu lebih dekat, lebih utama daripada ilmu. Persatuan Indonesia itu diilhami dari Al-Quran yang mengatakan waqtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah wa la tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bahasa Arab, rakyat juga bahasa Arab, musyawarah di Al-Quran pada kata-kata asyura, wasabirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarah kamu dalam segala urusan.
Islam muncul dari otak para fadil-fadil kita, orang-orang yang memang betul-betul memang cinta dengan negaranya. Walaupun pada akhirnya ada kemarin yang tanya kepada saya, waktu saya menyampaikan kajian ini, Ustaz, itu kan dihapus. Kenapa kok dihapus? Perhatikan yang dihapus. Yang dihapus itu menjalankan syariat, diganti dengan tauhid. Diganti dengan tauhid. Yang tersisa di sila pertama itu bukan syariat lagi, tapi tauhid. Ya, dasar yang paling utama dalam beragama, tauhid. Kalau menjalankan syariat masuk ke antara fikih, itu syariat. Nah, ini adalah sudah tauhid. Ini hadirin sekalian, segitu besarnya peran dari apa? Ulama-ulama kita, peran dari umat Islam. Saya mohon maaf, mungkin pikiran saya salah, tapi saya mengatakan seandainya negara kita saat itu bukan mayoritas Islam, sepertinya mungkin sulit kita merdeka. Karena apa? Jihad fisabilillah itu wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillah. Jangan kamu kira orang-orang yang mati syahid itu meninggal. Jangan kamu kira. Ya, berakhir dalam dunia sesungguhnya akan tetapi mereka itu berada di samping Tuhan dan mereka mendapatkan surga, mereka mendapatkan rezeki dari Tuhan. Semangat inilah hadirin sekalian yang akhirnya membuat bambu runcing itu lebih berbahaya dari senapan panjang. Yang membuat bambu runcing itu lebih ditakuti oleh para penjajah. Dan karena itu juga hadirin sekalian, mari kita syukuri kemerdekaan ini dengan cara yang benar. Sekali lagi, mari kita syukuri kemerdekaan dengan cara yang benar. Seandainya Pak pejuang, pahlawan bangun, dibagi ada kesempatan bangun, melihat ya perayaan HUT hanya di sini Bajo, nangis mungkin Pak. Kok malah ini? Aku kira rela mati cawamu iso sholat sih enak, ngaji sih enak, kerja yang enak, kerja belajar yang enak. Lu kemarin Bajo kayak ini. Itu lagi. Mungkin para pejuang itu saat ini bilang mungkin miris, lu kemarin ini anakku tunggu. Saya ini rela mati dan kamu bisa belajar dan nampak normal. Kalau Bapak bisa melihat Suriah itu Pak sebelum tahun 2015 itu negara yang makmur. Ya. Di Indonesia itu Pak masih ada orang ramai, masih ada orang minta-minta. Di Suriah tidak ada. Mobil dengan orang Pak berbandingnya 10:1. Saking makmurnya Pak. Sekarang hancur orang maling. Apalagi nanti Desember Pak musim dingin, orang-orang sampai masuk ke bunker-bunker ke perlindungan di bawah tanah karena cekiknya, dan mereka tidak punya perlengkapan untuk bertahan dalam suhu yang dingin ini. Bahkan majelis ulama itu Pak menghalalkan anjing, menghalalkan singa untuk dimakan. Kita tidak seperti itu hadirin sekalian. Kita bisa menikmati kemerdekaan, kita bisa haji berangkat dengan tenang. Saya dari Sumorojo juga berangkat dengan tenang. Nanti dengan pulang, sebelum pulang ada sarapan Pak ya. Itu pun juga dengan tenang. Di Afghanistan tidak seperti itu hadirin sekalian. Maka isilah kemerdekaan ini, ya, satu permintaan saya, permohonan saya, makmurkan masjid. Ajaklah keluarga kita ke masjid. Bangunlah peradaban dari masjid. Organisasi yang paling mulia adalah organisasi masjid. Perhimpunan orang-orang soleh, perhimpunan orang-orang yang ikhlas karena Allah. Maka bersandinglah di masjid. Bangun persamaan di masjid. Jangan lagi membesar-besarkan perbedaan. Perbedaan yang merupakan perangkap dari orang-orang yang suka dengan Islam. Jangan sampai kita masuk dalam perangkap itu. Silakan. Kamu yakin dengan itu silakan. Saya yakin dengan itu silakan. Kamu yakin dengan kunut silakan. Kamu yakin dengan tidak kunut silakan. Berjalanlah seiring sejalan. Kenapa? Persamaan kita masih jauh lebih banyak. Mohon bagi, jadikan masjid sebagai awal membangun peradaban, membangun kekuatan, dan insya Allah hadirin sekalian. Dan ikhlasan kita, ikhtiar kita dalam membangun masjid, dalam memakmurkan masjid, dalam membangun masyarakat Islam, insya Allah dihadiahkan oleh Allah dengan berkumpulnya kita di surga yang Allah. Amin. Demikian hadirin sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhirkan takbir dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kita pada subuh hari ini sudah kita jalan. Mudah-mudahan ada satu
yang bisa singgah di hati kita, terutama tadi di akhir kalimat beliau mengatakan, mari kita jadikan masjid ini sebagai syiar kita, kebanggaan kita sebagai umat Islam dalam mengisi kemerdekaan di negeri.